Selamat malam, selamat petang Bapak Ibu semua. Bersyukur dan berterima kasih bisa join, dan nanti saya berharap tidak hanya saya yang menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan shepherding parent atau orang tua yang menjadi gembala, tapi saudara juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang mungkin berharga bagi yang lain juga. Saya ingin mendasari tema kita hari ini, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 sampai 18, saya akan bacakan bagi saudara. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara sekalian, khususnya untuk Bapak-bapak, ya. Berapa banyak di antara Anda yang merencanakan profil orang tua? Di antara kita mungkin ada yang mengatakan, saya belum punya anak, Pak. Saya sudah terlanjur punya anak, Pak. Tapi mengingatkah, sebelum Anda punya anak, apakah saudara memiliki profil, gambaran? Kalau saya menjadi orang tua, saya menjadi orang tua yang seperti apa? Memikirkan gambaran orang tua yang seperti apa yang saudara ingin wujudkan dalam keluarga Anda? Nah, rasanya kalau mau jujur, saudara, kita itu rasanya jarang sekali yang memikirkan dengan serius mau menjadi orang tua seperti apa di dalam keluarga. Yang terjadi biasanya adalah saya tidak siap menjadi orang tua, saya tidak dipersiapkan menjadi orang tua, tapi mau nggak mau, saya harus menjadi orang tua karena sudah lahir anak. Maka apa yang terjadi biasanya adalah apa yang dulu pernah saya alami dalam keluarga saya, cara didiknya, cara saya mengasuh anak, cara saya berkomunikasi dengan istri, dengan suami, ya itulah yang terjadi. Satu orang penulis buku yang namanya Ted Tripp, saudara, dia mengatakan budaya kita telah kehilangan arah dalam hal mengasuh anak. Artinya, banyak orang tua hari ini yang kehilangan arah, kehilangan bentuk. Saya tuh mau menjadi orang tua seperti apa? Hebatnya lagi adalah antara suami dan istri itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Ya, contoh saja, saya menikahi istri yang dalam keluarganya itu selalu pelukan, selalu dengan sentuhan, lalu kemudian dengan kata-kata yang langsung itu berbicara. Ya, sementara saya itu ada dari keluarga yang tanpa pelukan. Oke. Nah, itu sangat berbeda, saudara. Bagaimana ketika kita itu mempunyai anak waktu itu, lalu kemudian memperlakukan anak. Mau nggak mau, karena saya juga punya gambaran sebagai ayah yang seperti apa, saya belajar bagaimana kesepakatan kita ketika kita itu nanti akan mengasuh anak. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara ingat baik-baik. Lihat dua gambar ini. Kalau saudara lihat dua gambar ini, sebetulnya menggambarkan perbedaan yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Ada keluarga yang begitu harmonis, begitu mengasihi, mengekspresikan kasih dengan gampang, begitu ya. Tetapi ada keluarga yang ya dingin, yang pokoknya berjalan saja, gitu ya, ya pokoknya begitulah, gitu ya. Lalu kemudian kalau dikasih tahu juga yang namanya juga orang timur, gitu ya. Jadi tetap aja begitu, gitu maunya, ya, nggak mau berubah. Apakah harus seperti itu? Nah,
Kita hari ini memiliki anak-anak yang mendapatkan akses informasi, gambaran keluarga itu yang betul-betul sangat variatif gitu. Mereka pada akhirnya menemukan profil-profil orang tua justru bukan dari orang tua mereka, tetapi dari internet. Nah, mari kita lihat pengaruh pola asuh dalam keluarga asal. Ya, ketika saudara dan saya itu berada dalam keluarga asal yang baik, yang harmonis, yang ekspresi kasihnya itu jelas, lalu kemudian terbiasa mengekspresikan kasih, maka yang terjadi adalah saudara tanpa sungkan, tanpa rekayasa, tanpa belajar lebih banyak, saudara juga akan mengalami yang sama, gitu. Mengekspresikan yang sama. Lain halnya ketika saya dan saudara berasal dari keluarga yang memang keras, kejam, apa-apa itu dituntut, apa-apa dimarahi, apa-apa kemudian dipukul bahkan, maka saudara dan saya sudah terbiasa dengan hal itu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saudara sendiri akan sulit sekali berubah dari pola asuh yang seperti itu. Kalau saudara merasa bahwa dulu papa mama itu begitu efektif mendidik kita atau mengasuh kita dengan cara itu, maka kita akan secara tidak sadar mengatakan saya akan mendidik anak seperti itu juga. Kira-kira seperti itu. Apakah kemudian orang tua atau sekarang ini Bapak Ibu yang sudah punya anak itu tidak bisa lepas dari pola asuh yang lama? Bisa. Tapi memiliki effort, memiliki upaya yang begitu besar untuk saudara bisa berubah dari pola asuh yang begitu tadi itu, yang keras itu. Nah, ini bahaya dan pengaruhnya dari pola asuh keluarga asal yang tidak disadari, atau saya dan saudara yang tidak memiliki gambaran yang ideal, yang saudara dan saya mau seperti apa sebagai orang tua. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang punya anak, coba iseng-iseng tanya kepada anakmu, khususnya yang anak remaja. Ya, di sini katanya ada yang remaja ya. Nah, apa pendapat anak tentang Anda? Saya beberapa kali tanya kepada anak saya. Saya bilang, kalau kamu memikirkan atau diminta untuk berpendapat, kesanmu terhadap papi itu apa? Itu saya tanya, ya. Lalu jawabannya itu ya bersyukur baik. Ya. Nah, coba sekarang saudara tanya tuh, ya. Tanya kepada anakmu, nanti setelah sesi kita ini, tanya, bagaimana pendapatmu terhadap saya? Ya, baik mami maupun papi, papa maupun mama. Ya, positif atau negatif? Ya, sebenarnya kembali mengutip Ted Tripp karena dia membuat satu buku yang bagus itu ya. Many people have children, but do not want to be parents. Ya, banyak orang itu mengharapkan atau memiliki anak, tetapi mereka itu tidak mengharapkan atau tidak memiliki kapasitas untuk menjadi orang tua sebetulnya. Nah, maka apa yang terjadi? Siklus kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi oleh karena dia tidak memiliki gambaran yang tepat sebagai keluarga. Kalau dulu papanya itu begitu kejam dengan istrinya, atau terbaliknya, istrinya tuh begitu kejam terhadap suaminya, maka kita tuh punya gambaran, ya itu enggak apa-apa, sah-sah saja. Kami juga sampai hari ini menjadi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini bahaya, saudara. Oleh karena tanpa saudara sadari, maka bahkan saya dan saudara itu melakukan kesalahan, saudara akan membenarkan diri bahwa itu betul. Bahwa itu tidak ada masalah dalam keluarga saya. Hati-hati, saudara. Ketika saya dan saudara tidak mampu memangkas, tidak mampu memutus siklus itu, maka siklus itu akan terjadi juga kepada anak-anakmu nanti. Suatu ketika, saudara, saya itu mendapatkan kisah dari teman saya. Dia sudah punya pengalaman pendidikan atau status pendidikan yang baik juga, bahkan dia S3 juga. Lalu suatu ketika dia nyeletuk, saudara. Dia mengatakan, saya berusaha menghajar anak saya. Maksudnya apa ya? Anak saya tidak bisa saya didik, perempuan masih sudah usia remaja, saya masukkan ke kamar mandi. Lalu kemudian saya marahin di sana, lalu kemudian saya kunci dari luar. Loh, saya pikir-pikir orang tua dalam zaman seperti ini masih melakukan cara yang seperti itu mendidik anak. Bayangkan saudara, sekali lagi ya, ini adalah teman saya yang sudah S3. Kebayang nggak?
Dan kalau mau jujur saudara-saudara, ya, siapa di antara saudara-saudara yang tidak pernah memukul anak? Mungkin hanya segelintir saja. Salah satunya saya. Sebelum saya menikah, saya sudah berjanji sama istri saya. Saya bilang, saya tidak akan memukulmu, apalagi akan memukul anak saya. Nah, silakan tanya kepada anak saya. Ya, saya mencubit aja enggak, apalagi mukul. Tentu ada saya kelemahan yang lain. Tetapi, oleh karena saya dulu dididik atau dalam pengalaman saya, hampir setiap hari saya itu dipukul oleh orang tua saya, khususnya papa saya, maka saya itu berjanji dalam diri sendiri. Kalau saya punya anak, saya tidak akan memukul. Siklus itu saya putus, tetapi perjuangannya berat sekali. Oke. Sekali lagi kita akan sama-sama menyadari, kita hidup di tengah kehidupan yang sangat keras, sangat kejam, penuh persaingan, penuh tuntutan, penuh ancaman, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Lalu apa artinya dan apa urgensinya saya menjadi orang tua yang mengembalakan anak? Sangat urgent. Oleh karena apa? Hari ini anak-anak ini membutuhkan tempat yang aman. Tempat di mana saya bertumbuh dengan nyaman. Saya tidak takut kalau saya melakukan kesalahan, sekalipun itu tidak saya sengaja. Apalagi saya sengaja. Gitu loh, ya. Nah, saudara-saudara, harusnya keluarga adalah sebuah tempat di mana saudara dan saya bisa menerima anggota keluargamu apa adanya. Ingat baik-baik, seluruh anggota keluargamu, termasuk anak-anak. Suatu ketika Bapak Ibu mungkin yang punya anak, ya, pernah mempunyai pengalaman di mana anakmu itu memecahkan piring ketika anakmu itu di batita khususnya, ya. Ya, saudara kasih makan, saudara ajari makan begitu, tiba-tiba piringnya pecah. Gitu ya. Nah, saya bertanya ke beberapa orang tua, ya. Apa reaksi saudara dan apa yang harus saudara lakukan? Biasanya umumnya adalah mama-mama itu langsung memarahi anak yang batita itu, bawah 3 tahun itu. Ya, bayangkan itu. Padahal anak ini kan juga belum bisa apa-apa nih, ya, belum mengerti sejauh kita gitu. Nah, yang salah siapa sebetulnya? Tentu, ya, selain anak, tentu orang tua yang salah. Kenapa? Namanya batita itu jangan diberikan piring yang bisa pecah, bahkan membahayakan. Nah, satu ketika saya mengalami itu, ya, anak saya memecahkan piring dan mulai mau menangis. Saya bilang, jangan menangis. Begini caranya, ya. Lain kali, ya, jangan pecahkan lagi. Dia itu tidak menggunakan tapi kesenggol, saudara, ya, dari kesenggol dari meja makannya, ya. Nah, waktu itu gelas, bukan gelas dia, itu gelas kami, gitu. Nah, lalu saya bilang, stop, jangan bergerak, ya. Sebentar ya, caranya begini. Lalu kemudian terulang itu di usia 6 tahun, 7 tahun, saudara, ya. Saya ngomong yang sama, stop, jangan bergerak, ya, karena itu beling, bahaya. Begini caranya, saya ambil sapu, lalu kemudian saya kumpulkan dan saya bereskan. Ketika remaja, tidak sadar, dia juga memecahkan gelas. Lalu saya bilang, masih ingat dulu bagaimana caranya? Ya, pelan-pelan, ya, lihat baik-baik belingnya, lalu kemudian cari sapu, diberesin. Stop, sampai di sini saja. Sudah beres, cukup. Nggak usah dimarah-marahin, apalagi dimaki-maki. Ya, itu kira-kira, saudara, ya. Nah, apa prinsip kita menjadi orang tua yang mengembalakan? Yang pertama adalah, saudara dan saya harus selalu mengenal jati dirimu. Sekali lagi ya, orang tua harus selalu ingat siapakah engkau. Yaitu engkau adalah orang tua yang menggembalakan. Shepherding parent itu adalah orang tua penggembala. Ayat 11 sampai ayat 13 yang tadi kita sudah baca, saudara. Ya. Nah, jika otoritas paling tepat mendeskripsikan hubungan orang tua dengan anak, maka deskripsi itu adalah aktivitas orang tua dengan anak adalah penggembalaan. Bukan hakim, bukan polisi, bukan juga pengancam, gitu, ya. Atau bukan juga orang yang selalu mengalah, bukan. Anda adalah gembala. Gembala itu tahu mana yang betul, mana yang tidak. Gembala itu tahu membawa anak atau membawa gembalaannya, domba-dombanya kepada padang rumput yang baik. Gembala juga
tahu bagaimana supaya memproteksi domba-dombanya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Orang tua adalah gembala, maka proses pengembalaan ini membantu seorang anak memahami dirinya di tempat tinggal mereka. Saya adalah domba hari ini yang diproteksi oleh gembala saya, yang dipelihara oleh gembala saya, dan diberikan contoh oleh gembala saya. Shepherding parent, orang tua mengembalakan seorang anak untuk menilai dirinya sendiri dan tanggapannya. Jadi nggak boleh langsung kemudian top down, ya otoriter dan lain sebagainya. Dia mengembalakan anak untuk memahami tidak hanya apa, tetapi mengapa. Nah ini, saudara, kerap kali orang tua selalu ngomong ya, udah tahu Pak, ini anak saya tuh sekarang sudah SMA, ya, padahal kami tuh sudah mengatakan, sudahlah kamu kuliah di A jurusannya. Tapi dia di B, Pak. Aduh, kami sudah rayu-rayu dan lain sebagainya. Dan kemudian marah-marahan. Banyak terjadi seperti itu. Harusnya, saudara-saudara, saudara mesti tanya, mengapa engkau memilih B? Oke ya? Lalu apa konsekuensinya? Sampaikan di awal. Bukan kemudian saudara dan saya sebagai orang tua seolah-olah merasa karena aku yang membiayai, maka aku berhak menentukan. No way, saudara. Anak-anak hari ini jelas tidak mau seperti itu dilakukan. Sebagai gembala, Anda ingin membantu anak Anda memahami diri mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Oke ya? Nah, Amsal pasal 13 ayat 20. Minta tolong Pak Agung. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saya lihat baik-baik. Apakah engkau menjadi orang tua yang bijak? Atau engkau justru akan memberikan kepada mereka ajaran-ajaran yang memang malah menjadi mereka sendiri. Menjadi orang tua adalah menggembalakan hati anak-anak Anda dengan cara kebijaksanaan Tuhan. Oke? Itu. Nah, maka saudara-saudara, yang disebut dengan unbiblical, ya, method approach atau approach parenting itu begini, ya. Dia melakukan kekerasan kepada anak, kepada pasangannya. Tetapi dia mengatakan, enggak lah, aku enggak terlalu tahu jahat juga lah. Gitu. Bahkan Alkitab juga mengatakan, rotanlah anakmu dan lain sebagainya. Jadi kekerasan-kekerasan yang dilakukan itu justru membenarkan dirinya, tindakan itu membenarkan dirinya, saudara ya. Sehingga apa? Ya sudahlah, enggak apa-apa kok itu. Bayangkan kalau Anda dilakukan seperti itu, mau enggak? Saudara mungkin yang laki-laki mengatakan, loh, dulu waktu kecil saya justru bukan hanya di rotan, tetapi juga ditampar, ditendang, dan lain sebagainya. Itu dulu. Stop. Oke. Lalu kemudian use your power. Seolah-olah saudara adalah orang tua yang bisa menentukan segala-galanya bagi anak. No. Ya. Lalu kemudian ada behavior modification namanya, ya, yaitu reward and punishment. Jadi saudara-saudara, oke, sekarang saya mulai win-win solution, ya. Kalau anak yang baik saya kasih reward, bagi anak yang susah saya kasih hukuman. Ini juga nggak terlalu bagus, saudara-saudara. Itu unbiblical. Oke ya. Lalu kemudian emotionalism, rayuan atau ancaman. Ini nggak pakai kekerasan fisik, tetapi mulai merayu-rayu dan mengancam melalui perkataan. Beda ya. Lalu kemudian erratic electicism, kontrak atau perjanjian. Ya, lalu kemudian oke, kalau kamu nanti baik, ya, kamu begini dan lain sebagainya. Mirip dengan reward and punishment. Oke ya. Nah, lalu kemudian ada yang lain yaitu pendekatan hukuman. Kalau pendekatan hukuman itu tidak ada reward, tetapi kalau salah dihukum, kalau dia benar tidak dipuji. Itu kira-kira gampangnya. Nah, mari kita lihat. Bagaimana kita itu bicara mengenai Alkitab? Ya, pendekatan Alkitab itu seperti apa? Pendekatan Alkitab adalah komunikasi di dalam dialog, bukan monolog. Artinya tadi itu penekanan apa itu baru sepenggal, tetapi kalau yang biblikal adalah mengapa. Nah, kita mulai bicara. Dan bukan hanya orang tua yang bicara, tapi anak juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan maksudnya, tujuannya, konsekuensinya. Fokusnya apa? Understanding, pemahaman bersama, keberanian untuk mengambil risiko bersama-sama. Nah, maka aplikasinya apa? Are you able to help your children express themselves? Apakah saudara sebagai orang tua membantu anak-anak untuk berani mengekspresikan ide mereka, mengekspresikan apa yang mereka pikirkan? Oke ya? Jadi betul-betul dialog sampai kepada
Do you understand the distinction drawn in this chapter between the what of behavior and why of behavior? Oke? Jadi jangan bicara mengenai perilaku apa, tapi mengapa saya berperilaku seperti itu. Nah, itu butuh latihan. Ciri dari jati diri dari gembala itu apa sih, saudara? Nah, ini beberapa yang kita lihat dari Alkitab tadi. Satu adalah mengenal dirinya. Dia adalah penggembala, dia bukan upahan. Dia bukan hanya orang yang kejam, bukan. Ya. Rela berkorban, menginvestasikan hidupnya bagi dombanya, memberikan proteksi, memperhatikan dombanya. Karena dia menginvestasikan hidupnya bagi dombanya, jangan merasa terganggu ketika anakmu yang masih batita atau remaja itu mencari tahu tentang kehidupan dan bertanya kepada Anda. Oke ya? Atau ketika anak saya bertanya. The time is Ya? 7:00 p.m. Nah, lalu kemudian dia bertanya, anak saya yang remaja, "Pi, boleh nggak saya pacaran?" Saya mengatakan, kenapa nggak boleh? Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa harus pacaran? Dan kamu tahu nggak apa itu pacaran? Mulailah kami itu berdiskusi dan lain sebagainya. Baru dia bilang, oh pacaran itu saya tahu sekarang seperti ini. Saudara-saudara, betapa indahnya ketika saya dan saudara itu menyampaikan kepada anakmu bagaimana sih pacaran yang benar. Jangan bergantung pada hamba Tuhan saja. Itu ya. Nah, saudara-saudara, saya kemudian bicara kepada anak saya. Dulu waktu papi pacaran tuh seperti ini. Lalu ngomong dan lain kita guyonan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Anak saya perempuan dua-duanya. Dua masalah besar. Ya. Kita berbicara mengenai anak. Anak dan hubungannya dengan pengaruh yang membentuk kehidupannya. Apa yang dialami, apa yang mereka itu terus alami, saudara, itu mempengaruhi. Lalu anak hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memperkenalkan kepada mereka harus percaya Tuhan, sementara saya dan saudara yang mengklaim percaya kepada Tuhan tidak bisa berubah dalam hidupnya. Khususnya dalam pola asuh anak. Gitu ya. Maka catatan saya adalah jangan merasa terusik kalau anak-anak seolah membuat Anda sibuk untuk mereka, khususnya ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu ketika ditanya, "Mami, makan di mana?" Itu jawabannya adalah, "Cari sendiri, Mami sedang sibuk Facebookan." Loh, Mami, ya, Mami sedang sibuk untuk jawab WA. Ini penting sekali. Apakah begitu? Gitu loh, ya. Ya. Ini hal-hal sepele. Nah, lalu kemudian mari kita lihat pengaruh supporting parent akan membentuk apa? Struktur dari kehidupan keluarga. Nilai keluarga itu seperti apa? Bagaimana menyelesaikan konflik dalam keluarga? Bagaimana resolusinya? Bagaimana respon family terhadap kesalahan? Bagaimana menciptakan sejarah gereja? Semuanya tercipta di situ, saudara-saudara. Maka kalau saudara dan saya itu tetap membentuk atau saudara konsisten dengan profil sebagai orang tua seperti apa sebelum Anda menikah, ingat sekali lagi ya, sebelum Anda menikah atau selama Anda menikah, maka saudara akan membentuk ini semua. Struktur kehidupan keluarga seperti apa, nilai-nilai keluarga itu seperti apa, bagaimana menyelesaikan konflik. Jangan kemudian, dulu bapakku kalau menyelesaikan konflik seperti ini, yaitu apa? Pukul. Oke ya? Marah-marah dan lain sebagainya. Apakah itu akan bertahankan? Padahal pada waktu itu Anda itu nggak suka dengan itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Yang kedua adalah mengenal kawanan dombanya. Ayat yang ke-14. Kristus mengenal dombanya. Dombanya mengenal gembala. Apakah saudara kemudian nanti dalam percakapan dengan anak itu gini. Apakah engkau mengenal papi? Apakah engkau mengenal papa, mama? Coba jelaskan. Kira-kira seperti apa mama? Kira-kira seperti itu. Oh enggak. Selama ini saya enggak tahu apa itu papaku itu seperti apa. Banyak remaja yang seperti itu. Ya. Ginosko, mengenal, mengerti, mengakui. Ini ada kebanggaan. Aku bangga, aku bahagia memiliki orang tua seperti papa mama. Wah, itu adalah seluruh doa kita, bukan? Nah, saudara-saudara, kasih sayang, kesetiaan, kepedulian yang penuh yang Allah berikan kepada saya dan saudara, itulah berikan kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah dilupakan oleh Allah. Maka apapun kesalahan anak-anak, jangan pernah melupakan anak. Dukung mereka supaya tidak lagi masuk dalam kesalahan yang sama. Ya, pengenalan tidak bisa terus tiba-tiba gitu, saudara ya, nggak bisa. Itu butuh pengalaman, butuh kehadiran, butuh kebiasaan. Maka tradisi gembala apa?
memanggil domba-dombanya dengan namanya sendiri. Dia berjalan di depan domba-domba itu mengikuti. Domba bisa membedakan suara gembala dan suara orang asing. Domba mendengar dan mentaati suara gembala. Biasanya orang-orang tua di Indonesia itu aneh, saudara. Ya, memanggil anaknya itu dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Maaf ya, saya harus nyampaikan ya. Biasanya ada orang tua yang ngomong kepada saya, Pak, anak saya yang pertama dengan yang kedua tuh bedanya langit dan bumi, Pak. Yang satunya kurus, yang satunya gendut. Makanya kami bilang, si kurus kemana? Si gendut kemana? Hati-hati, saudara-saudara. Hari ini engkau bisa dipenjara hanya karena itu sebetulnya. Nggak boleh itu. Katanya begitu secara hukum. Tapi kalaupun nggak ada hukum itu, ya janganlah, saudara. Orang dihina kan nggak enak juga gitu loh ya. Nah, karakteristik generasi. Kita ada lihat ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, dan lain sebagainya. Saudara ingat baik-baik, saudara silakan nanti melihat. Nah, saudara, generasi yang lahir tahun 2010 ke atas, itu disebut dengan generasi alpha. Oke ya? Apa itu karakteristiknya? Kurang interaksi, face to face. Apalagi sekarang, ya selalu online, selalu pakai media, dan lain sebagainya. Tidak suka diatur. Sangat intens dan bergantung dengan teknologi. Oke ya? Nah, terdidik karena mereka tahu kami itu mempunyai gambaran dan harapan orang tua seperti ini. Kenapa kok orang tua nggak seperti itu dan lain sebagainya. Oke ya? Mereka tuh ramai, saudara-saudara, merayakan kehidupan. Oke ya? Ini salah satu dari survei ya. Ada 2,5 juta gen alpha lahir per minggu gitu ya di dunia ini. Bayangkan itu. Nah, setiap domba itu unik. Ingat baik-baik, a good shepherd pays attention to individual sheep. Ya, setiap domba itu unik, maka diperhatikan dengan unik. Katakanlah saudara mengatakan anakku yang pertama itu pintar ingatannya, oke ya, gampang mengingat. Anakku yang kedua suka lupa. Ya kalau gitu treatmentnya berbeda, pendekatannya berbeda, saudara-saudara. Jangan disamai ratain gitu loh, ya. Oke, a good shepherd lead by example. Anda harus memimpin keluargamu, memimpin anakmu dengan apa? Contoh. Saya paling suka dengan salah satu gambar yang Tuhan Yesus ini, ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan minum kepada anak domba itu. Wah, itu menurut saya itu kalau saudara lihat nanti ya, wah itu tenang sekali, nyaman sekali. Kira-kira seperti itu, saudara. Oke ya. Nah, orang tua, apakah Anda cenderung membeda-bedakan anak? Anak itu enggak usah dibedakan. Memang sudah berbeda. Oke ya? Apakah Anda cenderung paksakan masa depan anak? Ingat, enggak bisa, saudara-saudara. Ya, Abraham enggak bisa memaksakan Ishak harus seperti apa, enggak bisa juga. Oke ya? Bahkan Daud juga tidak bisa memaksakan anak-anaknya seperti dia juga, enggak bisa. Oke ya? Nah, apakah kehadiran Anda menjadi beban, mengancam, meniadakan kenyamanan anakmu, atau mereka sangat kepingin ketemu dengan Anda ketika Anda bahkan hanya sebentar saja keluar dari rumah untuk bekerja. Itu kira-kira. Tanya. Saudara, ini pesan saya. Ayo kita berusaha sebagai orang tua menjadikan rumah atau tempat yang paling nyaman dan aman bagi anakmu. Oke ya? Jangan kemudian memberikan diri dulu papa mama itu keras hidupnya. Jangan, saudara. Itu dulu, cukup sudah. Kita harus memberikan kepada anak-anak lebih baik kehidupannya. Baik cara kita berbicara, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita itu untuk mengajarkan mereka bagaimana menyelesaikan masalah. Oke ya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, memperkenalkan Allah. Oke ya, dan Gembala Agung mengenal Bapa dan memperkenalkan anak gitu loh. Nah, perhatikan kata-kata Yesus selanjutnya. Oke ya. Domba-domba lain itu harus kutuntun juga. Domba-domba lain itu artinya bukan orang Israel. Itu harus dituntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadikan satu kawanan pada akhirnya. Jadi jangan beda-bedakan. Memang mereka sudah berbeda. Maka satukanlah perbedaan itu. Yesus menugaskan kita untuk menuntun domba-domba itu kepadanya. Apakah saya dan saudara sudah menuntun anak-anak kita itu mengenal Tuhan kita, ya, yaitu Allah yang esa itu, Trinitas itu, saudara ya? Atau saya dan saudara hanya memperkenalkan mereka sementara saudara tidak pernah memberikan contoh bagaimana mengalami kasih Allah. Ah, itu bahaya, saudara. Nah, ini potret dari orang tua, saudara ya, yang
otoriter banget gitu, ya. Oke ya, tidak menghargai gitu ya. Saudara, ini bahaya. Nah, profil orang tua gembala. Kitab suci dengan jelas menggambarkan peran orang tua sebagai seorang gembala. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Nanti silakan baca. Peran orang tua yang diberikan Tuhan sangat sejalan dengan tugas pelayanan para gembala. Jadi jangan bunuh dombamu, jangan hina dombamu, tapi amankan dombamu sampai mereka bisa menjadi domba yang mandiri. Otoritas orang tua berada di bawah sang gembala agung. Karena itu anakmu, sekali lagi, bukan hanya anakmu, tapi dia keturunan ilahi. Kalau engkau menghina keturunan ilahi, maka saudara nantinya akan mendidik mereka untuk tidak menghargai Allah. Para orang tua dapat mengetahui kondisi kawanannya lebih baik dalam pengembalaan. Bukan justru orang lain lah yang harus lebih baik mengenal anak-anak. Pihak lain bisa menjadi penjaga anak, termasuk hamba-hamba Tuhan, guru-guru, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan, Ulangan pasal 6 itu, Anda sebagai orang tua, itu menjadi penanggung jawab utama sebagai gembala. Nah, maka apa yang terjadi, saudara? Mari kita buat kontrak sekarang. Ya, tips menjadi shepherding parent adalah pahami kondisi kawananmu. Ya, berapapun anak yang diberikan Tuhan kepadamu, baik-baik itu. Ya, latihlah anakmu di jalan yang harus ditempuh menurut firman Tuhan tentunya. Jangan menurut pengalaman kita di keluarga kita asal. Orang tua harus menyadari pengaruhnya di hadapan anak. Atau pengaruh-pengaruh yang dihadapi anak hari ini. Banyak sekali. Jenis komunikasi apa, saudara? Banyak. Ada dorongan, ada koreksi, ada teguran, ada permohonan, ada instruksi. Maka saudara-saudara, saya dari keluarga yang keras. Minta tolong itu susah. Ambilkan minum. Itu biasa yang baik oleh anak-anak sekarang itu mintanya adalah tolong ambilkan minum. Kata tolong itu saja tuh pengaruhnya besar. Untuk saya itu terbiasa seperti itu juga nggak gampang, maka saya harus terbiasakan. Ya, tolong ambilkan. Kalau sudah, makasih ya, selesai. Simple, tetapi teringat kepada anak-anak. Nah, sentuhlah hatinya. Ketika dia melakukan kesalahan, ingat baik-baik. Jangan kemudian dihakimi dan lain sebagainya. Peluklah. Lalu kemudian katakanlah kepada mereka, alright, untuk kali ini saya bisa menerima, papa bisa menerima, lain kali tidak boleh begitu. Ya konsekuensinya begini loh, sambil dipeluk. Waduh, itu saudara. Beda, saudara-saudara. Anda memiliki otoritas karena Tuhan telah menjadikan Anda agennya. Ingat baik-baik, tanpa Allah Anda tidak bisa itu otoritas mengatur-ngatur, nggak bisa. Maka aturlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Anda harus membantu mereka belajar bahwa hanya di dalam Allah mereka akan menemukan diri mereka sendiri. Tuhan telah berikan 2 metode untuk mengasuh anak. Komunikasi dan tongkat. Anda boleh pilih. Kalau Anda dominan dengan tongkat dan pukul-pukul terus-terusan, ya silakan. Tapi kalau saya memilih yang komunikasi. Menjadi shepherding parent, saudara ya, itu adalah ordo ilahi, ketetapan Allah. Jadi kenali jati diri Anda sebagai gembala, kenali kawananmu, ya, anak-anak yang dititipkan Allah kepadamu, dan perkenalkan Allah kepada mereka. Pertanyaan lagi yang di awal tadi. Apakah shepherding parent ini menjadi profil saudara menjadi orang tua? Hari ini mungkin saudara mengatakan saya belum menikah, Pak. Saya belum punya anak, Pak. Well, sebelum terlambat, saudara harus mengerti konsep itu, mulai menentukan. Saya itu menjadi orang tua yang orang tua seperti apa? Ya? Tidak peduli betapa besar konflik antara orang tua dan anak yang sudah terjadi. Sebagai gembala, pesan terakhir saya adalah temani anak-anak dengan cinta sampai akhir menutup mata. Oke? Karena Anda dan saya adalah gembala. Ini adalah buku-buku yang bisa saudara baca. Ya, nanti materinya boleh saudara ambil. Nanti kalau perlu saya kasih buku kepada saudara gratis. Terima kasih banyak Pak Heri untuk pemaparan yang saya pikir kita semuanya sudah diberkati dan ada wawasan baru yang ditambahkan untuk setiap kita Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang mungkin akan menceritakan pengalaman sebagai orang tua atau bertanya, saya berikan waktu ke tempat ini.
Tapi saya coba menarik ya sedikit kesimpulan. Ternyata memang jadi orang tua yang dikatakan menjadi gembala bagi anak-anak itu adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi menjadi gembala kita tidak memakai acuan pola lama kita, tapi teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus sebagai gembala itu adalah teladan yang jelas untuk kita berperan sebagai orang tua yang menjadi gembala untuk anak-anak kita. Saya pikir ini cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama diberkati dengan materi ini. Ya, hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah untuk mendidik anak saudara butuh kesepakatan orang tua. Itu penting, karena kalau enggak nanti orang tuanya yang katakanlah papanya itu tegas gitu, tapi mamanya kemudian tanpa sadar membela anak dan kemudian itu menjadi konflik baru. Itu juga bahaya. Demikian sebaliknya, ada mama-mama yang begitu tegas tapi papanya begitu melindungi anak dan lain sebagainya. Kalau di dalam penjelasan para ahli, setelah itu ada macam-macam ya kepribadian keluarga ya. Itu ada David Field namanya, itu satu penulis buku yang menulis khusus kepribadian keluarga. Itu bicara pembagiannya. Ada yang otoriter, ya tidak seimbang, lalu kemudian ada sangat protektif, gitu ya, ada simbiosis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, ya. Yang protektif itu artinya apa? Anak itu salah pokoknya diproteksi, anak itu apa pokoknya diproteksi sehingga anak gak tumbuh malahan. Itu juga nggak baik juga, gitu. Tapi sebaliknya yang otoriter, ya itu begitu kejam kepada anak, gak peduli anak itu benar apa salah, pokoknya kejam. Itu juga sebaliknya. Nah, kalau yang simbiosis itu biasanya adalah yang sangat bergantung semuanya. Jadi orang tua bergantung kepada anak, anak bergantung kepada orang tua. Itu juga nggak terlalu bagus. Karena nanti suatu ketika anak itu keluar ya dari rumah, orang tua nggak siap. Dan akhirnya apa? Mengacaukan keluarga yang baru. Gitu, ya, itu bahaya susah. Nah, makanya kita penting sebetulnya untuk berbagi cerita sebetulnya. Ya, ya itu yang saya tambahkan sih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya ini justru Pak Heri. Atau Ibu Sudiana ini saya lihat ya. Oh ya, mari Ibu Sudiana. Saya ceritakan sedikit tentang anak saya. Oke, saya punya 2 anak laki-laki semua. Ya. Oke, satu sudah SMA, satu SMP. Nah, yang SMA ini dia memang suka ke gereja, malahan terlalu aktif, overaktif. Oke. Cuman kadang saya merasa ada bagusnya, ada yang kurang gitu. Jadi saya juga mengajar dia dengan nasihat gitu. Saya merasa dia terlalu over ya, gimana ya? Dia kan sudah ikut yang acara gereja, remaja apa gitu kan. Dia merasa kurang. Jadi dia ikut ke gereja lain lagi. Tapi sekarang dia masih belum pulang. Oh, oke. Dia ikut CG Mama Saron, gereja Mama Saron. Ya. Oke, dia kan jadi pengurus di remaja juga. Oke. Jadi dia jadinya apa ya? Terlalu over semangat. Seperti dia merasa di ruang remajanya itu kekurangan apa. Dia beliin apa. Saya bilang kamu terlalu itu. Lagian saya bukan tidak setuju, cuma saya mau arahin dia. Itu harus sesuai kemampuan. Lagian di remaja itu bukan hanya kamu sendiri. Karena dia kan masih anak sekolah gitu kan. Ya. Nah, kalau kita kasih uang jajan apa, itu kan terbatas. Ya. Nah, jadi saya juga mau kasih tahu dia, bukan apa yang dia mau, itu semuanya harus dituruti. Karena itu nanti menjadi dia mau semaunya gitu kan. Ya. Cuman terlalu over ini ya, saya jadi bingung. Oke. Cuman dia sekarang sudah kelas 2, 1 tahun lagi ya, tahun depan udah itu. Jadi mungkin nanti ada perubahan di sana, saya juga nggak tahu lah. Cuma masalahnya sekarang ini memang agak itu. Ya. Oke. Ibu perlu tanggapan atau mau hanya menceritakan saja? Ya, bisa. Oke. Ya, memang anak ibu kan di usia remaja ya. Orang remaja itu biasanya kelas 1 SMP itu sampai ke SMA atau ke kuliah semester yang keduaan gitu Bu. Ya. Itu ceritanya. Jadi kira-kira
di masa itu ibu punya anak itu. Apa yang ibu sudah lakukan itu sudah tepat sebetulnya, tetapi ada satu hal lagi yang belum ibu lakukan, yaitu komunikasi dengan pembinanya remaja di gereja apapun itu, ya harus disampaikan gitu. Lalu Pak, itu sering, sudah nah, sering. ya oke, berarti sudah dilakukan ya. Oke, lalu kemudian Ya. namanya anak remaja itu punya trennya, periode waktunya sendiri sebetulnya. Nanti ada hal yang memang sebetulnya tidak, ketakutan ibu tadi itu juga nggak 100% benar sebetulnya. Ya, dia akan, ini kan sekarang masa explore, dia tuh akan mau mencari tahu dan lain sebagainya, bahkan dia mengorbankan uang jajannya pun dia siap gitu. Itu proses dia mencari tahu, tidak masalah. Tetapi ibu selalu ingatkan bahwa uang jajan ya tetap dari mama ya seperti itu gitu, nggak bisa tambah nih gitu. Itu pertama. Yang kedua, betul, terus tegaskan, jangan semua kita tuh harus juga dengan tim, dengan teman yang lain juga dan sebagainya. Yang ketiga, masalah waktu. Ingat baik-baik, kalau anak kamu itu anak ibu tuh laki-laki ya, anak laki-laki ya. Nah, oke, nggak usah sebutin nama Bu ya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kelas 2 SMA, lalu kemudian mau kelas 3 SMA. Sebentar lagi itu mau menyelesaikan jenjang yang di SMA. Selesaikan itu prioritas Anda gitu. Prioritasmu tuh itu selesaikan dengan baik, nanti akan ke perguruan tinggi gitu. Jadi, jangan invest waktu terlalu banyak yang nantinya akan mengganggu studimu. Gitu. Aturlah waktu dengan baik. Gitu. Itu nggak bisa sekali dua kali, Bu. Itu harus sesering mungkin untuk berbicara. Gitu. Dan nggak boleh juga dengan amarah ya. Artinya kita tuh sebagai orang tua tuh pasti pernah jengkel juga gitu. Ini dikasih tahu berkali-kali kok nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, biasanya yang saya lakukan atau tips saya adalah biasanya bicara empat mata. Itu sudah bicara empat mata itu biasanya kalau saya dengan anak saya juga punya anak di usia ibu itu. Ya, dia aktif kemana, saya bilang saya empat mata, saya bilang gini resikonya ini dan segala macam ini begini dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya juga mengerti komunitasnya seperti apa, saya kenal juga teman-temannya komunitas itu dan lain sebagainya. Jadi saya kira-kira seperti itu. Sekali lagi ini butuh proses Bu, dan jangan menyerah untuk 1-2 kali bahkan 10 kali sudah bicara. Enggak, ini harus terus-menerus disampaikan ya, sambil mempersiapkan dia dengan tanggung jawab yang lebih besar karena nantinya akan menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa, nanti kemungkinan besar ibu sudah nggak bisa campur tangan banyak-banyak gitu. Maka mama harus menyampaikan ini kepadamu gitu, karena nanti atur waktu sendiri, repot itu, nggak ada yang ngawasin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Memang sekali lagi Bu, butuh perjuangan yang lebih terus continue gitu. Jangan terus kemudian patah semangat gitu dan ya sudahlah kalau gitu saya biarkan, enggak juga gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian coba simulasi Bu. Simulasi itu artinya gini. Coba kamu menjadi mama, mama menjadi kamu. Mama memperlakukan kamu seperti itu, perasaannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu biasa saya lakukan kepada anak saya, dengan mahasiswa saya juga begitu. Kira-kira seperti itu sih Bu. Mungkin semua itu dilakukan oleh Ibu. Satu hal sekali lagi perlu continue saja, perlu terus berlangsung. Gitu. Ya, silakan Bu. Sebenarnya itu yang Bapak bilang itu semua kita sudah lakukan. Ya. Nah, semua sudah lakukan dan komunikasi antara saya sama anak itu tidak kurang, malahan berlebihan karena kalau sudah berlebihan ya itu berarti over kan Bu. Kan Ibu juga tadi mengatakan kamu over activity ya kan. Ya, kamu harus berarti oke, sekarang janjinya adalah begini. Mama juga akan tidak over komunikasi, tapi kamu juga harus tidak over activity. Jadi sama tuh. Jadi kan kita sama-sama mengalah nih gitu ya. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa didoakan ya Bu. Bilang ya gitu, Mama akan tetap mendoakan, dan mendoakan itu bukan berarti ini Bu, ya satu lagi. Mendoakan itu depan dia Bu. Minta kepada Tuhan, itu tuh harapan ibu tuh seperti apa gitu. Jadi dia tahu yang doakan ibu itu. Itu sih sebetulnya. Ya. Boleh Bu, silakan komen, nggak apa-apa. Ya. Ini sebenarnya komunikasinya itu malahan yang berbicara itu anaknya banyak, bukan saya. Ya, bagus kalau gitu Bu. Memang ya bagus kalau gitu. Berarti dia kan nyaman dengan ibu. Yang cerewet itu justru anak saya gitu. Okay. Malahan kalau dibilang semangat bekerja, imannya itu mungkin dia juga over.
Dia sering di rumah, nanti dia bilang, "Mah, ayo kita nyanyi lagu ini." Oh, oke. Nanti dia suka awalin satu dua kata gitu kan. Bilang, suruh saya yang lanjut. Oke. Ya itu hanya ingin bersama dengan ibu sih sebetulnya. Ya. Terlalu over. Saya bilang begini, ini sekarang memang saya udah kasih tahu, ini sekarang kegiatanmu yang harus kamu fokus itu memang belajar, karena saya memang udah cita-citanya nanti kalau misalnya kamu nggak fokus nanti tidak bisa mencapai cita-citanya atau universitas yang dia mau gitu kan. Ya. Itu udah saya kasih tahu semua. Oke. Anakku ini mau pintar ngomongnya. Oh ya bagus Bu, berarti kan sudah memperbaiki keturunan toh Bu, jadi anak-anak lebih baik gitu toh, itu bersyukur Ya, kepada makanya. Tuhan Bu. Itu orang rumah bilang, karena saya penerjemah kan, waktu saya hamil dia saya terjemah juga. Iya kan, berarti itu sudah pas itu Bu. Ya. Oke. Dia bilang gereja itu satu udah cukup. Ya. Karena kamu di sini sudah banyak kegiatan. Dia bilang, aku survei. Saya Ya. survei. Saya bilang sama Pak Peter, saya survei. Pak Peter juga bilang, ya survei itu jangan hanya satu gereja, banyak gereja. Jadi dia bilang survei untuk kemajuan di remajanya, dia bilang gitu. Oke. Ya memang anak-anak remaja itu Bu, sekali lagi ya, tipikalnya adalah sangat ingin tahu banyak hal dalam waktu yang sama. Itu tipikalnya. Maka kok dikatakan over itu hati-hati juga. Maksudnya dulu kita zaman-zaman ibu dengan saya usia kita itu dulu ya kalau belajar ya di meja gitu. Anak-anak saya dua-duanya nggak bisa belajar di meja Bu. Mereka belajar itu ya membaca itu cuma sebentar, tapi dengan main musik gitu. Oh gitu, bukunya juga dengan main musik. Saya bilang ya itu gaya belajar, biarkan saja. Toh ulangannya atau tesnya juga baik-baik saja, itu no problem gitu sih. Dulu kita kan kalau belajar kan masih di meja kan Bu ya. Ya wasi sama orang tua, lalu kok makan sedikit aja nggak boleh, minum juga nggak boleh, pokoknya baca itu, gitu kira-kira tuh gitu. Sekarang enggak, anak-anak tuh memang bebas di mana saja, di kafe, pergi keluar, dan lain sebagainya. Apalagi belajar tentang apa, itu juga banyak sekali mereka kepinginnya. Memang itu memang tipikal atau ciri khas dari anak remaja ya Bu. Terlalu Iya. over, Oke. bikin bingung Oke, juga. Bu. Ini Ya. diskusi menarik Ibu ya.